Berlatar di Korea, kisah akan berfokus pada sebuah keluarga bernama keluarga Kang yang terdiri dari 6 orang. Ada si ayah, si ibu, si paman, Yongmin si kakak, dan 2 adiknya yakni Misu dan Mina. Mereka tinggal di lereng gunung yang menjadi jalur utama para pendaki, di mana hal ini merupakan keputusan si ayah yang membeli sebuah rumah penginapan dan bertekad untuk memulai usaha tanpa memiliki pengalaman atau wawasan dalam bisnis penginapan. Di hari pertama penginapan dibuka, mereka semua langsung berkumpul menyambut kemunculan rombongan pendaki dengan harapan akan menginap di sini. Tapi ternyata para pendaki itu hanya lewat saja, bahkan ketika ada telepon masuk, semuanya nampak antusias berharap itu adalah pelanggan pertama mereka. Tapi nyatanya itu hanyalah telepon salah sambung, sehingga ya mau biji mana lagi, mungkin belum rezekinya. Keesokan paginya ada pasangan muda-mudi dengan si pemuda yang bernama Kim mengajak si gadis untuk menginap sebentar, yang ketika si gadis menolak dengan alasan ingin cepat sampai di puncak, maka Kim pun terus melakukan rayuan dan bujukan agar bisa istirahat sebentar, sehingga jelas jika pemuda ini adalah pemuda cabul yang memang tidak niat-niat amat untuk melakukan pendakian, tapi lebih condong ke arah mencari celah kesempatan untuk bisa bobo bareng. 아니 몰라. 자긴 여기서 쉬든지 말든지 맘대로 해. 1 minggu berlalu sejak dibukanya penginapan ini, keluarga Kang masih belum mendapatkan tamu pertama mereka. Sampai suatu malam ada seorang pria pertengahan umur yang berniat untuk menginap. Seluruh anggota keluarga Kang langsung berkumpul mengerumuni tamu ini saat sedang mengisi daftar tamu yang sebenarnya agak kurang sopan dan bisa menimbulkan risih. Tapi karena mereka terlalu excited, terlalu senang dengan tamu pertama mereka, ditambah tidak punya basic dan pengalaman dalam hospitality alias perhotelan, sehingga inilah yang terjadi. Meski gerak-geriknya terlihat aneh dan mencurigakan, si ibu dan si ayah tidak mempermasalahkan tamu itu karena yang terpenting sudah bayar. Yang tepat esok siang ketika waktunya check out, tamu itu pun tak kunjung keluar dari kamarnya, sehingga si ayah memutuskan untuk membuka paksa pintu kamarnya dan... Ya, orang yang menjadi tamu pertama mereka ditemukan sudah tewas ditusuk benda tajam dengan dompetnya yang menghilang, sehingga ada kemungkinan ia sudah dibunuh oleh seseorang dan uangnya diambil. Jelas keluarga mereka akan dituduh terlibat dalam kematian ini, bahkan dituduh sebagai pelakunya, sehingga si ayah mengambil keputusan nekat dan berani untuk menguburkan pria itu di semak-semak dekat penginapan mereka. Tepat di malam harinya, keluarga Kang berhasil mendapatkan tamu kedua mereka yang merupakan pasangan kekasih yang langsung masuk kamar begitu saja, di mana Yongmin yang penasaran pun nekat mengintip kedua tamu tersebut, namun berhasil ketahuan oleh si paman yang langsung menjewer telinganya. Dan entah dosa apa yang sudah keluarga Kang ini perbuat, baru saja buka, mereka sudah mengalami rentetan malapetaka ketika tamu kedua mereka ditemukan sudah tewas overdosis, sehingga tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa harus menguburkannya di lokasi yang sama dengan lokasi tamu pertama mereka dikuburkan. Dan ya, sempat terjadi kejadian unik saat si pria ternyata masih hidup dan membuka matanya. Namun karena sudah terlanjur akan dikuburkan, si ayah tidak punya pilihan lain selain menghantamnya menggunakan skop. Dan pada akhirnya, apapun akan mereka lakukan demi untuk menjaga nama baik penginapan ini. Malamnya, si ayah mendapat telepon dari kepala desa setempat yang mengatakan jika dalam 2 atau 3 hari lagi akan dilakukan proyek perbaikan jalur pendakian demi untuk memperbaiki akses menuju pegunungan. Harusnya si ayah senang karena itu akan sangat menguntungkan untuk penginapannya. Tapi masalahnya adalah ada 3 mayat yang ia kuburkan di dekat penginapan yang mungkin lokasinya mencakup proyek perbaikan jalan, sehingga si ayah harus secepatnya mencari cara lain untuk melenyapkan ketiga mayat tersebut. 특이한 성격들이야. Keesokan paginya, penginapan ini pun mendadak ramai dengan kemunculan rombongan pendaki yang istirahat minum di tempat ini, di mana Misu yang sedang dalam masa puber pun dibuat kesemsem oleh salah satu tamu bernama, kita panggil saja Samsul, yang kebetulan sedang istirahat bersama Yanto temannya, di mana si ibu sendiri cukup terkejut dengan kemunculan si pemuda cabul bernama Kim yang ternyata sudah ganti pasangan dengan membawa gadis lain dan berhasil merayunya untuk bisa tidur di penginapan ini.
10 menit kemudian, Kim dan cewek barunya pun selesai ngamar dan tak sengaja menemukan dompet milik tamu sebelumnya yang terselip di sela-sela kasur, yang ketika Kim dan pacarnya pergi, si ibu langsung menyuruh Yongmin dan si paman untuk mengejar karena takut jika mereka mengetahui sesuatu untuk dilaporkan pada pihak berwajib. Saat sudah didapat, Kim langsung menyerahkan sejumlah uang yang dia ambil dari dalam dompet tersebut. Itulah alasan dia dan pacarnya lari, sehingga sudah jelas bahwa tamu pertama yang sudah mereka kuburkan bukan mati karena dibunuh, tapi murni adalah insiden bunuh diri yang karena semuanya sudah terlanjur, mereka mau tidak mau harus menyembunyikan semuanya demi keberlangsungan penginapan ini. Tak disangka, Samsul dan Yanto memutuskan untuk menginap setelah Samsul merasa jika Misu cukup menarik dan cukup membuatnya penasaran. Samsul dengan sengaja membuat Yanto mabuk berat dan menyuruhnya tidur duluan, sementara ia sendiri pergi keluar mendekati Misu dan mengajaknya jalan-jalan ke dalam hutan dengan alasan untuk menangkap tongeret. Melihat Misu pergi ke hutan bersama Samsul, si bungsu Mina pun hanya diam saja karena tak ingin ikut campur urusan kakaknya. Yang tepat saat ia sedang nonton TV bersama Yongmin, Mina pun memberitahu jika Misu pergi ke hutan bersama salah satu tamu, sehingga Yongmin yang tak ingin adiknya kenapa-napa pun langsung pergi keluar untuk mencari mereka berdua. Misu dan Samsul sendiri terlihat sedang siduru sambil ngobrol tentang kehidupan masing-masing, di mana Samsul yang sejak awal ingin icip-icip pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan memaksa Misu untuk menanggalkan pakaiannya dan tiba-tiba ya, Yongmin terlibat perkelahian dengan Samsul yang ternyata punya sedikit kemampuan bela diri. Alih-alih akan menghajar pengganggu adiknya, Yongmin justru malah dibuat jatuh berkali-kali. Untungnya Samsul tidak sebrutal yang dibayangkan, sehingga ia memilih untuk pergi kembali ke penginapan yang tepat di samping jurang. Ketika Samsul sedang berjalan, Yongmin yang masih tak terima dengan kekalahan barusan pun masih kekerewet ingin membalas pukulannya, sehingga meski tak disengaja, Yongmin sudah terlanjur ketempuhan telah membuat Samsul jatuh ke bawah jurang. Dikira sudah mati, ternyata Samsul berhasil bertahan hidup dan kembali ke penginapan dengan kondisi sekarat. Ia masih penasaran dengan sosok Misu yang belum di-unboxing, sehingga membuat Misu dan Mina teriak ketakutan. Untungnya ada si paman yang segera datang dan tersengaja membuat Samsul kehilangan nyawanya, yang pada akhirnya si ayah dan keluarga pun tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pekerjaan kotor lagi, yaitu dengan akan menguburkan Samsul di lokasi yang biasa. Sementara untuk Sianto temannya, ibu dan ayah sepakat untuk mengurungnya di gudang belakang penginapan ini. Keesokannya, si ayah kedatangan tamu yang merupakan orang penting sekaligus orang yang sudah membantu si ayah dalam pembelian rumah penginapan ini, yaitu Bapak Kepala Desa setempat. Ini bebenguknya, beliau ternyata sedang memiliki semacam permasalahan yang berkaitan dengan sang ayah yang katanya akan mewariskan seluruh harta kekayaannya kepada sang adik tiri, sehingga ia memiliki sebuah ide untuk bagaimana caranya bisa menguasai seluruh harta warisan tersebut, yakni dengan akan mengundang si ayah dan si adik tirinya untuk menginap di tempat ini, dan telah menyewa seorang pembunuh bayaran dari luar kota untuk menghabisi mereka berdua. Yang karena merasa punya hutang budi kepada Bapak Kepala Desa, si ayah pun terpaksa menuruti permintaannya dengan akan menyediakan kamar dan membantu jalannya rencana tersebut. 그럼 난 갑니다. Singkat cerita, datanglah Bapak Kepala Desa bersama dengan ayah dan adik tirinya, di mana si Kepala Desa kembali mengingatkan tentang sang pembunuh bayaran yang akan datang tepat malam hari ini pukul 12 malam, sehingga si ayah dan si ibu diminta untuk jangan banyak tanya, cukup biarkan si pembunuh bayaran masuk dan melakukan pekerjaannya dengan baik demi untuk keberhasilan rencana ini. Si paman sendiri terlihat kesemsem pada kecantikan adik tirinya Kepala Desa hingga membuatnya ikut menikmati pemandangan bersama dengan si adik tiri dan Mina keponakannya. Sementara ibu terlihat sedang memberi makan Yanto yang diikat di dalam gudang tepat saat muncul seorang kepala polisi yang sedang menyelidiki kasus orang hilang, yakni Samsul dan Yanto yang diduga tak kunjung pulang ke rumah setelah melakukan pendakian di gunung ini. 뭐에서는 창고예요? 그냥 창고죠.
Karena tak menemukan petunjuk apapun, si kepala polisi pun langsung kembali ke kantornya. Namun dari gerak-gerik si ibu yang mencurigakan, si kepala polisi memiliki firasat jika ada sesuatu yang disembunyikan sehingga ia mengutus anak buahnya bernama, kita panggil saja si polisi, ini orangnya, untuk berpura-pura menjadi tamu dan menginap di sana, cari tahu hal mencurigakan di penginapan tersebut. 갔다 왔는데 그 산장 사람들 눈치가 좀 이상해. 지서 주임이? 어떻게? Singkat cerita, malam pun poek. Tepat jam 12 malam ketika si ayah dan si ibu sedang menunggu kedatangan si pembunuh bayaran, yang muncul justru malah si polisi yang diutus untuk melakukan penyelidikan. Dikira itu adalah si pembunuh bayaran yang dimaksud. Ibu dan ayah pun langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar tanpa harus melakukan pembayaran. Sempat bingung, si polisi pun hanya iya-iya saja menanggapi sikap ayah dan si ibu yang menyambutnya dengan sangat berlebihan. Tak sadar jika dirinya dianggap orang lain, si polisi pun masuk begitu saja tanpa memiliki kecurigaan sedikit pun. Faktanya, si pembunuh bayaran ternyata sedang kesusahan berjalan di trek yang basah. Hal itulah penyebab ia terlambat datang jam 12 malam yang tepat saat dirinya tiba di penginapan. Yang jaga di depan adalah si Yongmin yang polos dan tak tahu menahu soal urusan ini. Kamar yang seharusnya sudah disediakan justru malah ditagih bayaran yang membuat si pembunuh bayaran menjadi sedikit kesal. Dan sungguh betapa menjadi kacaunya permasalahan ini ketika Mina diam-diam menguping pembicaraan antara ayah dan si ibu terkait pembunuh bayaran yang akan menghabisi ayah dan adik tiri si kepala desa, di mana Mina yang polos pun menceritakan hal itu kepada si paman sehingga ia dengan cepat membawa ayah dan adik tiri kepala desa pergi dari tempat ini untuk diamankan ke kota. Alhasil, si pembunuh bayaran yang sudah siap melakukan tugasnya pun perlahan masuk ke kamar targetnya yang sesuai dengan instruksi. Sang target akan berada tepat di samping kamarnya dan tebak siapa yang tidur di sana? Ya, itu adalah si polisi yang tidak tahu menahu tentang permasalahan rumit yang terjadi di sini. Tak lama setelah si pembunuh bayaran selesai menjalankan tugasnya dan berencana untuk pergi, muncullah Yongmin dengan skop di tangannya dan tiba-tiba... Makin beratlah permasalahan ini ketika hujan turun sangat lebat hingga menyebabkan tanah menjadi terkikis yang membuat semua mayat yang ditumbuk menjadi terlihat jelas. Ditambah ayah dan ibu baru sadar jika semalam mereka telah salah orang dan si polisi ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya pun sama dengan si pembunuh bayaran yang juga sama-sama sudah mati dihantam skop oleh Yongmin anak mereka. Tak hanya itu saja, si ayah dan si ibu pun benar-benar marah besar saat mengetahui jika si paman sudah mengamankan ayah adik tiri si kepala desa sehingga ya, Yongmin pun mengalami cedera kepala saat sedang melerai ayah dan pamannya. Ia terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit dengan diantar oleh si paman dan dua ponakannya. Sementara ayah dan ibu memilih untuk tetap tinggal karena masih ada pekerjaan yang belum beres. Tak lama setelah Yongmin dibawa ke rumah sakit, muncullah bapak kepala desa yang ingin melihat keberhasilan rencananya. Yang alangkah terkejutnya beliau saat melihat si ayah dan si ibu sedang menyeret tubuh si polisi sehingga ketika ia sadar jika rencananya telah gagal, beliau pun berencana untuk kabur tetapi... Ya, tak henti-hentinya keluarga ini membuat masalah. Si kepala desa pun tewas jatuh dari lantai 2 sehingga tak ada pilihan lain selain mengumpulkan semua mayat dalam satu tempat, yaitu di dalam gudang, dan membakarnya bersama-sama untuk menghilangkan jejak barang bukti. Yang menarik adalah si ayah dan si ibu tidak sadar jika Yanto ternyata berhasil melarikan diri meski masih dalam kondisi terikat tangan, mulut, dan matanya. Yang tepat saat ayah dan ibu selesai menyiram bensin, Yanto yang kaget digonggongi anjing pun secara refleks lari ke arah pintu gudang dan... Ya, terjadi kebakaran akibat damar yang terjatuh di mana Yanto segera berlari ke arah lain, lebih tepatnya ke dalam hutan tepat saat paman, Mina, dan Misu pulang dari rumah sakit dan langsung masuk kamar begitu saja tanpa tahu jika ayah dan ibu sedang mengalami kesusahan.
Tepat saat ibu dan ayah selesai mematikan api di depan pintu, Mina yang ingin menonton televisi pun meminta si paman untuk menyalakan sikring listrik yang sebenarnya sengaja dimatikan oleh si ayah agar tidak terjadi korsleting, sehingga ketika si paman menyalakan sikring tersebut, terjadilah kebakaran kedua yang kali ini cukup besar dan cukup untuk menewaskan si ayah dan si ibu dalam kebakaran itu sendiri tersebut. Pah! Malamnya, Yongmin yang tak betah di rumah sakit pun memilih untuk pulang dan tebak apa yang terjadi kepada orang tua mereka. Ya, ayah dan ibu ternyata masih hidup meski mengalami luka bakar yang cukup parah, dan ketika ada bel pintu berbunyi pertanda tamu akan menginap, mereka semua pun langsung excited dengan hal itu dan berharap mendapatkan tamu yang benar-benar normal, benar-benar waras, yang tidak lagi memberi masalah pada mereka semua. Satu lagi hampir kelupaan, yakni Yanto. Ia mungkin adalah satu-satunya tamu yang berhasil bertahan hidup ketika sukses melarikan diri ke dalam hutan. Namun itu hanyalah angan-angan semata karena dengan kondisi mata dan tangan masih terikat, mustahil ia bisa bertahan lama. Dan benar saja, Yanto dengan bolohonya malah dikait ke pohon kecil dan terbelit oleh diri sendiri yang membuatnya mati kelaparan di dalam hutan sendirian. Tamat ending yang cukup membagongkan. Sepertinya kita semua setuju bahwa unsur yang paling tidak disukai penonton dalam sebuah film adalah kesalahpahaman, karena salah paham sudah terlalu sering dipakai sebagai sumber utama pemicu sebuah konflik, entah itu dalam sinetron, FTP maupun layar lebar. Seringkali momen salah paham dalam film terasa dipaksakan dan berujung pada kesan menyebalkan, khususnya yang sering dilakukan dalam film-film komedi. Saat sebuah humor berbasis salah paham disajikan dengan sangat dipaksakan, maka hasilnya akan sangat jauh dari kesan lucu dan justru malah jadi menyebalkan. Tapi itu tidak terjadi dalam film The Quiet Family ini. Berkat penanganan yang tepat, The Quiet Family akhirnya menjadi komedi gelap tentang keluarga yang terjebak dalam berbagai kejadian tak terduga yang sebenarnya semuanya selalu diawali oleh sebuah kesalahpahaman. Pesan yang bisa kita ambil dari tema salah paham adalah persoalan itu harus diselesaikan dengan saling bicara agar tidak terjadi salah paham, bukan dengan diam dan tiba-tiba menghilang. Seperti kamu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, pajak nunggak Tutankhamun.